Salam. Terima kasih buat Pak Gembala memberi kesempatan untuk saya bersaksi. Terima juga untuk Pak Ketua kami, Pendeta Pak Daniel beserta Ibu. Bersaksi sedikit tentang kebaikan Tuhan ke kehidupan saya dan keluarga saya. Aduh, gugup Pak. Belum pernah ngomong di depan masalahnya. Awal mulanya kita masuk sini belum genap 2 tahun lah. Yang dulunya tahu persekutuan di sini, sering ke tempat kakak saya Parantau. Waktu saya hamil, sering waktu persekutuan mampir ke rumah, ketemu persekutuan. Seterusnya bilang bapak sama ibu, ibadah Mama Cecil. Aduh Pak, nggak ada baju. Terus nggak bisa lama duduk kalau lagi hamil, macam-macam lah alasan. Biar nggak ibadah. Selanjutnya berapa bulan lah, pas mau lahiran 1 minggu, lama nahan sakit perut. Itu perdukunan lah bermacam-macam itu di rumah. Sampai nggak tahan 1 minggu sudah ke rumah sakit, ke itu Permata Hati. Dicek, ibu segera dioperasi. Aduh, sudah nggak ada harapan, sudah aja pasrah, sudah tanda tangan operasi, bilang sama bapaknya. Sudah habis operasi masuk ke ruangan, bayinya dinyatakan keminum air ketuban, dibawa ke ruang khusus. Setelah itu aku sadar, diantar ke ruangan. Sampai sore baik-baik bayinya. Sampai paginya terus dicari ke ruangan, si perawatnya bilang anak ibu dinyatakan kritis oleh keminum air ketuban, keracunan. Bingung nih, subuh-subuh jam 4:30 subuh dikasih tahu kalau terjadi apa-apa sama anak ibu sabar aja ya katanya. Terus Tuhan gimana ini, sedang aku nih menahan sakit perutnya berapa semingguan di rumah. Terus selanjutnya seterusnya aku bilang cari bapaknya, bangun, ayo cepat. Kata dokter kamu ke ruangan. Nyus ke ruangan lah bapaknya. Dibilang dokter gini anakmu denyut jantungnya sudah enggak normal. Sudah enggak ada harapan lagi untuk hidup, kata dokter. Terus aku bilang enggak ada pikiran lain. Aku telepon lah kakakku si Parantau jam 4:30 subuh. Halo, minta tolong teleponkan Pendeta Pak Daniel, aku bilang kayak gitu. Oh iya. Terus ditelepon lah subuh-subuh, diangkat. Lama nunggu HP ini. Mana nih nggak ada telepon. Harus tuh telepon lagi Parantau. Sebentar katanya Sadit sudah aku telepon. Pak Danielnya lagi doa subuh. Sudah tunggu lagi. Nggak lama ditelepon oleh Pak Daniel. Telepon, kayak kenapa? Pak minta doa. Anak saya dinyatakan kritis oleh dokter. Ya, gimana? Saya ke situ kah, bilang Pak Daniel. Waktu itu kan musim Covid Pak ya, nggak bisa datang. Minta tolong didoakan lewat HP aja Pak. Nanti di speaker, sudah bapaknya nih lari ke ruang bayi. Di speaker lah, nih. Habis itu didoa. Setelah doa, puji Tuhan, anak saya itu bisa nangis, langsung nangis Pak. Itu mujizat terjadi. Perkembangan paginya terus jam 7 jam 8 gimana detak jantungnya normal kembali. Yang awalnya tidak normal jadi normal setelah didoakan. Pikiran saya itu nggak ada lain lagi selain menuju ke Tuhan. Sampai saya itu, Tuhan kalau anak saya sembuh, anak saya ini bisa normal kembali, saya siap dibaptis. Itulah akhirnya Tuhan jawab. Sebelum keluar dari rumah sakit, Tuhan saya siap menyerahkan diri untuk dibaptis. Berapa hari itu, 3 hari, anak saya tuh normal, nangis sudah lancar, sudah nggak kayak awalnya
perkembangannya bagus, bilang dokter. Pulang nih, saya pulang duluan, 3 hari disuruh pulang ke rumah. Anak saya masih di rumah sakit 1 minggu. Sebenarnya itu masih ditahan 1 minggu. Sudah saya bilang, kita bawa pulang. Ya sudah, kita sebenarnya nggak dibolehin pulang. Oleh kalau lama-kelamaan Pak, biayanya itu semakin hari dihitung terus. Sudah sampai saya jual motor. Terusnya habis itu saya memberikan diri untuk dibaptis. Terus datang dilayani terus, seterusnya datanglah Tante Mama Robi sama Bis Kiros melayani saya. Oleh sudah komitmen kan, sudah keluar dari rumah sakit, saya siap untuk dilayani dan menyerahkan diri untuk dibaptis, jadi dilayani seterusnya. Terus selesai baptisan, pelepasan baptisan dulu, setelah itu saya merasakan kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Sudah Tuhan menyelamatkan anak saya, menyelamatkan lagi. Yang dulunya saya ini gimana, saya ini pemarah, sering tengkar sama suami. Habis itu setelah dilayani, saya nggak mudah tersinggung. Dulu saya mudah tersinggung Bapak Ibu. Sebelum saya itu dibaptis, saya mudah tersinggung. Dulu waktu saya belum ikut sini, saya itu jarang ibadah. Setahun sekali paling ibadahnya, kalau nggak Desember ya tahun baru. Kalau ibadah keluarga itu datang ke firmannya, kata kami sebelah tuh, firman tuh piring makan. Terus ditelepon dulu tuh, ayo katanya ke sini, kita sudah makan, meluncur segera. Kalau ibadah itu di sana kita rame ibadah, katanya minggu depan kita ibadah di sini yuk. Boleh, di mana yang rame? Cari ramenya. Kita ini sore ibadah di sini, kata temanku. Boleh lah, nanti kita, tapi itu sudah lama yang kayak gitu. Cari, kalau ibadah tuh cari ramenya, bukan datang Tuhan, datang ke orang-orang rame. Tapi setelah saya ikut di sini, puji Tuhan, nggak pernah saya merasanya meninggalkan ibadah itu, nggak mau. Kerinduan tuh mau ibadah terus. Selama berapa, pernah sih nggak ibadah, waktu oleh pulang kampung sama berangkat itu 2 minggu. Selama saya berjemaat di sini cuma 2 kali yang nggak ibadah. Puji Tuhan. Luar biasa. Jadi gugup Pak. Yang awalnya mau banyak bersaksi jadi sedikit nih, lupa-lupa. Dulu kan sama suami itu sering marah-marah, sering pukul-pukulan, pukul. Tapi sekarang puji Tuhan gak pernah lagi saya. Sering merusakin lemari, segala laptop, HP itu banyak rusak. Gak mikir lagi. Tapi sekarang ya enggak lah, itu kan hidup lama. Sekarang sudah bertobat. Luar biasa banyak yang berubah dari saya, itu yang saya rasakan. Sukacita luar biasa, yang dulunya kalau enggak ada uang, khawatirnya luar biasa. Uang 100, 200 di tangan itu sudah, aduh gimana untuk hari esok nih, susu anaknya habis, kita nih makan apa besok? Nih kita nih mau dapat uang dari mana? Marah-marah sama suami, curu cari utang di sana kemari dulu. Cari, pokoknya harus ada uang, nggak boleh nggak ada uang. Gimana ini kita nih kalau besok nggak makan apa-apa. Tapi sekarang puji Tuhan, walaupun nggak ada uang, sukacita yang saya rasakan. Kalaupun ibaratnya uang, wah susu anak nggak ada, paling saya bilang, Pak susu anakmu mau habis. Oh ya, nanti kalau ibaratnya beras nggak mau habis, ya nanti kita beli, katanya kayak gitu. Bapak kalau dulu sebelum bertobat, lepah behas kita kanam pikwam. Kanam pikwam tuh
Nampi ta kumanjewu mo ko tuampi ko angko. Pokoknya marah-marah aja kerjaan. Kalau nggak ngangkat telepon, oh mana orangnya nih bisa sama cewek ini bisa selingkuh dia. Waduh. Pokoknya kesana kemari lah. Pokoknya bikinlah status di Facebook, di WA. Pokoknya segala kebun binatang tuh keluar sudah tuh. Dulu, tapi sekarang puji Tuhan, nggak pernah. Keinginan saya untuk bikin status segala yang macam-macam apa-apa di Facebook itu nggak ada. Kecuali saya mengupload kita ibadah, kita kegiatan kayak gini. Kalau dulu, metu pakai apa? maaf. Dulu, tapi sekarang luar biasa. Keinginan saya yang bikin kayak gitu nggak ada, Pak. Luar biasa. Nggak ada lagi yang mau bikin status apa-apa marah-marah, itu nggak ada. Makanya sangat luar biasa, itu yang sangat saya rasakan, sukacita luar biasa dalam hidup saya itu. Sangat luar biasa, berubah sekali. Dan puji Tuhan, kesehatan anak saya nggak pernah sakit. Sekarang umur anak saya 2 tahun. Mana dia tadi? Luar biasa kasih Tuhan untuk saya. Luar biasa. Coba kalau saya tahu, aku bilang dari dulu ikut Tuhan, karena nah itu anak saya umur 2 tahun yang dulu dikatakan dokter sudah kritis. Puji Tuhan, mujizat. Biar aja, nggak usah. Dokter denyut jantungnya sudah nggak normal. Iya, tapi puji Tuhan setelah didoakan denyut jantungnya normal dan bisa nangis. Sekarang nggak sakit-sakit, sehat sudah. Iya, ya puji Tuhan lah, itulah yang terjadi dalam hidup saya, mungkin itu aja. Ya, makasih. Maaf kalau ada salah-salah, maklum.